Apa jaranan mang jaranan kaya taek. Wong atraksi kok mangan gedang mateng. Ngerti ngono aku ra ndelok. Sampai uang sawerannya itu dapat 1 kerdus Indomie. Nah, di saat penari ular tersebut pelan-pelan sambil joget buka kotak yang pertama, ngerogoh ulo di dalam kotak. Diodot pelan-pelan. Dalam video kali ini saya mau cerita. Yang pertama jaranan dadi, terus atraksinya makan pisang mateng. Akhirnya penonton ngomel-ngomel dan kecewa. Yang kedua, jaranan mendatangkan bintang tamu penari ular dari luar kota. Ternyata begitu penari ular tersebut tampil, ulonya panjangnya cuma 1 meter. Akhirnya semua penonton itu grundel ngomel-ngomel. Ini saat pentas di lapangan Desa Buntalan, Sampang, Kecamatan Temayang, kurang lebih ada 4 tahun yang lalu, yaitu grup jaranan Turangga Krida Utama. Pentas ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tentunya selain di desa itu, di desa-desa tetangga juga banyak berbagai macam pentas seni seperti orkes, elektron, dan lain-lain. Tapi pada malam itu yang paling rame adalah di lapangan Buntalan karena ada pentas jaranan. Lah di desa itu memang belum pernah ada pentas jaranan. Otomatis semua masyarakat dari yang muda, dari yang tua, remaja, dan lain sebagainya datang berduyun-duyun red klampit untuk menyaksikan jaranan. Karena untuk di desa-desa tetangga atau di desa-desa sebelahnya ada pentas elektron, orkes, dan lain-lain, mungkin bagi penonton kurang menarik atau kurang seru. Lah terus pada umumnya kan para penonton itu yang ditunggu adalah momen-momen dadi, iya kan? Sejak sore itu penonton peyuh rame banget. Nah, begitu dadi atau sampai di penghujung acara, penonton itu semuanya sirep, tegang, dan memperhatikan gerak-gerik pemain. Ternyata setelah dadi, atraksinya makan pisang sama tomat mateng. Lah, habis itu jaranan itu terus bubar. Sudah jelas semua penonton itu ya kecewa. Ada yang ngomel-ngomel jaranan kaya taek. Ngerti ngono aku ora ndelok. Dan konon kata ketua, jaranan itu memang tanggapannya itu minim sekali. Karena juga harus berpartisipasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Setelah penonton itu pada bubar, pada buyar ya, saya pun tidak langsung pulang. Menyempatkan diri ngopi-ngopi di seberangnya jalan karena ada deretan warung kopi. Dan saya pun masih berpakaian hitam-hitam. Tapi saya sudah dikasih amplop. Begitu saya duduk-duduk nyantai sambil buka HP, sambil nunggu jadinya kopi, ada penonton lihat saya pakai hitam-hitam. Jelas wah iki uang jaranan mang iki. Dia ngomong begini sama temannya, tapi tidak dengan saya. Apa jaranan mang jaranan kaya taek. Wong atraksi kok mangan gedang mateng. Ngerti ngono aku ra ndelok. Gaweton aku. Mendingan ndelok orkese nyawer iso joget. Tak pikir ya seru. Dia ngomong begitu, tapi tidak dengan saya. Namun sepertinya sengaja untuk diperdengarkan pada saya. Saya mendengar kata-kata seperti itu, ya sedikit tersinggung. HP saya seleh nih, terus saya jawab begini. Iya mas, bener mas. Aku dhewe ya rada isin mas. Wong jaranan kok ndadi atraksine kok mangan gedang mateng. Saya juga ngomong begitu, harus sepihak dengan mereka. Lah tapi piye to mas? Wong aku dhewe ya wong buruh kok mas. Aku ki buruh nyelompret. Aku iki tukang serompret mas. Jadi begitu melok ya nyelompret dibayar wis kuwi urusane pemain kono. Lalu dia jawab lagi seperti ini. Lah nggih to Pak, lah wong atraksi mangan gedang mateng kok digawa pentas. Lek trae ora godak gawe atraksi mbok ya wis ora usah adeg jaranan. Kalau saya rasakan ya memang betul apa yang dia katakan. Namanya atraksi pentas pertunjukan kok ndadinya makan gedang mateng. Ya andai kata saya penonton, saya pun juga ngomel-ngomel dan saya pasti gelo. Tapi kita kembalikan lagi ke awal. Memang jaranan itu main di situ honornya minim banget. Dan paginya, siangnya, jaranan itu pun
pemainnya sudah capek atau kecapean karena main karnaval. Sedangkan untuk besok paginya, grup jaranan tersebut juga harus ikut main karnaval. Lalu yang selanjutnya, saya main di Bluluk Lamongan, grup jaranan sana. Grup jaranan tersebut mendatangkan seorang bintang tamu penari ular perempuan. Tentunya saya sebagai tukang slompret dan sekaligus wiroswara, sudah pasti atraksi tersebut disiarkan gembor-gembor lebih dahulu. Bapak Ibu, jangan lupa nanti ada seorang bintang tamu gadis cantik penari ular dari kotanya tidak saya sebutkan ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa adik-adik dan mas-mas sekalian, jangan coba-coba sekali-kali untuk meniru adegan yang akan Anda lihat. Bila mana Anda kurang punya pengalaman atau kurang profesional dengan atraksi tersebut, supaya penontonnya itu lebih banyak dan jangan pulang sore-sore, acara demi acara sampailah pada pentas penari ular wanita bintang tamu dari luar kota. Penari ular cewek tersebut minta lagu khusus disco remix. Untuk lagu yang pertama, penari ular tersebut joget-joget. Banyak cowok-cowok yang nyawer. Sampai uang sawerannya itu dapat 1 kerdus Indomie. Terus lama-lama saya dibengoki penonton atau ditagih penonton. Weh, Pak MC, lanti ulone kok orang metu-metu ulone gitu. Akhirnya saya pun turun panggung. Penari tersebut saya bisikin, Mbak, iki wayahe ulone metu. Saya bilang begitu. Oh nggih Pak, sekedap ngentekne lagu, kalih golek tambah saweran. Ya, lalu sampailah lagu yang ketiga, iya toh. Di saat lagu yang ketiga itu, ularnya atau ulone pun belum dikeluarkan. Akhirnya setelah intro, baru penari tersebut buka kotak. Kotaknya itu banyak, ada 4. Nah, di saat penari ular tersebut pelan-pelan sambil joget buka kotak yang pertama, tentu saja semua penonton berdebar-debar. Saya pun juga dak-dikser. Lalu penari tersebut ngerogoh ulo di dalam kotak. Diodot pelan-pelan. Jebulane ulonya cuma sepanjang 1 meter. Besarnya pun sebesar garanan arit. Setelah tahu hal tersebut, ya penonton pun untuk sesaat ya diam, mungkin ulo yang gede di kotak yang kedua. Lalu joget gila-gilo sambil nampani saweran. Ulo dimasukkan lagi, ganti lagu baru, joget lagi sambil nompo saweran sarser ngerogoh kotak yang kedua, ngeluarkan ular. Penonton tentunya berdebar-debar. Yang joget, yang nyawer tadi pada minggir karena takut ada ulo. Begitu ulonya dikeluarkan, ulonya tadi juga tidak jauh beda dengan ulo yang pertama. Panjangnya mungkin hanya kira-kira 1 meter 10 cm. Waduh, saya pun kaget. Jangan-jangan ini kotak yang ketiga ulonya juga kecil. Saya mulai cemas. Terus ada penonton bengok, wah Pak MC, ulo sakmono aku ya kulino nyekel nang omah. Saya bilang tenang. Tiba lagu yang ketiga, penari tersebut joget lagi. Terus pelan-pelan dia mendekati kotak yang ketiga sambil ngerogoh ulo. Begitu penari tersebut ngerogoh ulo, kan kepalanya kelihatan toh. Kepala ular tersebut sebesar kepala iwak kutuk atau sebesar ikan gabus. Dalam hati saya, wah, ulone iki paling yo cilik eneh iki. Ternyata benar. Ularnya tersebut panjangnya nggak ada 2 meter dan besarnya pun ya cuman sedikit besar daripada yang tadi. Melihat hal itu, penonton itu sama surak. Bukannya surak karena meriah, tapi surak karena kecewa. Penari ular taek, penari ular gombal, jancuk. Karena sejak sore yang gembar-gembor yang nyiarkan saya, akhirnya slompret saya masukkan ke dalam tas. Terus saya turun, lari ke tempat gelap, nemui ketuanya. Mas, kulo badhe wangsul. Lalu ketuanya menjawab, loh, kenging napa Pak Wito? Mergi niki weteng kula mboten sekeco. Pun nggih, saya salaman sekaligus diberi amplop. Entah berapa amplopnya. Saya langsung cabut.
Karena saya takut kalau dikomplain ratusan penonton gara-gara ulo itu tadi. Saya keluar dari gelanggang tidak langsung pulang, langsung ganti pakaian. Pakaian hitam-hitam itu saya ganti kaos biasa sambil nguping mendengar suara penonton. Wow, seru banget. Penari ular taek, dancok wes prei-prei. Nenggon kula sak mono-mono ki mumbruk. Apa kuwi? Karena kata-kata yang serupa dengan itu banyak terlontar dari para penonton, saya pergi pelan-pelan atau mundur alon-alon, terus saya pergi. Entah pertunjukan itu bagaimana. Jelas, andai kata penari ular tersebut selesai, nanti itu masih ada tarian bujang ganong dan tari rampokan barungan. Tapi tukang slompretnya ya mencret karena ulo itu tadi. Ya nggak tahu akhirnya seperti apa. Dari kedua cerita dalam video kali ini, bagaimana menurut pendapat Anda? Semoga Anda terhibur dan silahkan Anda jempol. Bila mana perlu Anda subscribe dan berkomentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.